Di sini saya akan memberikan tutorial untuk instalasi dari IndiSlide versi 3. Pertama-tama kalian bisa buka Google atau Bing Opera. Selanjutnya kalian ketik IndiSlide. Nah, ketemu yang seperti ini, bisa diklik. Selanjutnya kalian pilih installer, bisa diklik. Selanjutnya scroll sampai menemukan link seperti ini. Oke, kalian bisa klik linknya dan akan otomatis terdownload. Bisa ditunggu sampai selesai. Setelah pendownloadannya selesai, kalian bisa buka filenya dan mengekstrak file tersebut. Baik, tahap selanjutnya setelah mendownload IndiSlide-nya dan mengekstrak file IndiSlide-nya, kalian bisa buka SAM Control Panel. Kalau nggak ketemu, bisa dicari, klik aja SAM, tadi akan muncul Ctrl X SAM Control Panel. Bisa diklik. Selanjutnya, ini kan masih start semua. Kalian bisa klik di Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya, setelah dua ini hijau dan dipastikan semuanya aman, kalian klik admin di Apache. Klik. Baik, selanjutnya tampilan akan menjadi seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pustaka dengan program aplikasi IndiSlide versi 3. Lalu kita isi username kita dan passwordnya, lalu sign in. Kita pilih perpustakaan pusat. Setelah itu kita langsung pencet menu katalog, enter katalog. Nah, di sini kita akan mengisi data bibliografis dari buku yang akan kita masukkan. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Filosofi Teras. Kita masukkan dulu judulnya. Jika buku tersebut mempunyai anak judul, maka kita masukkan. Penang jawabnya kita bisa isi dengan nama dari editor buku tersebut atau dari instansi. Sebelum dilanjutkan, kita bisa memilih jenis bahan pustaka yang akan kita masukkan ke data bibliografisnya. Nah, buku ini adalah semacam monografi. Lalu kita masukkan tajuk pengarang utama. Jika buku tersebut mempunyai pengarang lebih dari satu, maka kita bisa masukkan. Tapi jika pengarang dari buku tersebut hanya satu, kita tidak perlu mengisi. Lalu kita isi tempat terbit di daerah Jakarta, penerbitnya pada tahun 2018. Lalu kita isi bagian deskripsi fisiknya. Untuk jumlah halaman dari buku tersebut yaitu 326. Untuk keterangan ilustrasinya ini kita bisa mengisi ilustrasi apa saja yang terdapat pada buku tersebut. Jadi saya akan mengisi. Lalu untuk dimensinya yaitu ukuran dari buku tersebut 14 kali 21 cm. Untuk buku ini adalah buku edisi pertama. Nah, untuk subjeknya ini yaitu yang dibahas dalam buku. Kita bisa nama orang, topikal atau fenomena, dan nama geografi. Untuk nomor kelas edisinya, buku yang itu 171. Lalu untuk nomor ISBN-nya, ke depan ini kita bisa isi berupa abstrak, catatan disertasi, catatan bibliografi, rincian isi, atau catatan umum dari buku tersebut. Jadi saya akan mengisi abstrak atau anotasi dari buku ini. Bahasa yang digunakan oleh buku tersebut Indonesia. Bentuknya itu bentuk bukan fiksi, dan kelompoknya kelompok sasarannya itu umum. Kalau kita tekan sampai di atas, lalu kita tekan simpan. Setelah kita simpan, jika Anda merasa ada yang perlu dikoreksi dari data tersebut, bisa langsung dikoreksi dan jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Oke, baik, ini saya akan lanjut koleksi. Di sini kita akan menambahkan eksemplarnya. Di sini ada pilihan nomor induk, nomor barcode, nomor RFID. Di sini saya memilih untuk mengisi nomor barcode.
Jadi saya memilih tanggal pengadaannya itu tanggal 23 Desember. Untuk jenis sumbernya itu pembelian, nama sumbernya dari Indonesia Library. Untuk fisiknya berupa buku, kategorinya koleksi umum, aksesnya besi tempat, lalu untuk lokasi perpustakaannya perpustakaan pusat atau ruang, biasanya tersedia mata uang rupiah dan dengan harga 98.000. Setelah kita isi semuanya lengkap, kita simpan. Sudah tersimpan ya teman-teman. Baik, sini kita akan mengisi bagian cover. Oke, jadi kita bisa mengunggah foto untuk katalog. Sudah terpasang covernya, lalu kita akan memasang untuk konten digital. Kita akan pilih berkas. Konten digital itu merupakan e-booknya dari buku tersebut. Di sini kita akan menamakan filenya, pilih berkasnya, berkas PDF. Ini kita akan unggah. Jika konten digital dari buku tersebut sudah terunggah, sekarang kita akan mencetak label untuk koleksi tersebut. Kita bisa menekan tombol di sisi, lalu kita pilih daftar koleksi. Di sini kita pilih dulu buku yang akan kita cetak labelnya. Setelah kita pilih, kita memilih aksi untuk cetak label. Di sini kita akan memilih sumber nama panggilnya dari katalog. Lalu untuk ukuran kertasnya A4 misalnya. Misal saya pilih model A4. Untuk formatnya PDF. Lalu setelah kita atur, kita pencet proses. Setelah itu data berhasil diproses untuk menciptakan label dan sudah tersimpan. Lalu setelah itu kita akan mencetak kartu katalognya. Kita bisa melipir ke sebelah kiri untuk menekan tombol katalog. Lalu pilih tombol daftar katalog. Lalu kita pilih buku mana yang akan kita cetak kartu katalognya. Di sini saya akan memilih filosofi teras. Lalu kita pilih aksi untuk cetak kartu katalog. Di sini saya memilih jenis kartu katalog yang akan dicetaknya itu utama. Setelah dipilih, kita bisa proses. Kartu katalog sudah tersimpan. Baik, yang terakhir untuk melihat data bahan pustaka hasil dari pengolahan yang tadi kita lakukan, itu kita bisa lihat di menu opak. Nah, sini. Ini adalah data bahan pustaka yang telah kita olah. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan instruksi cara pengelolaan data anggota. Yang pertama, klik menu keanggotaan ini. Lalu untuk memberi data anggota, klik submenu dan ciri anggota. Ini untuk ruas member number itu tidak perlu diisi karena sudah otomatis. Lalu pilih identitas dan lainnya sesuai dengan identitas data anggota masing-masing. Jika alamat identitas sama dengan alamat tinggal saat ini, maka klik ini lalu akan muncul alamat yang sama. Nah, selanjutnya untuk jenis anggota, penentuan jenis anggota ini akan mempengaruhi masa berlaku. Satu anggota, maksimal jumlah koleksi yang akan dipinjam, lama
Nama peminjaman, nama perpanjangan, jumlah maksimal perpanjangan, serta jumlah denda atau profit. Di sini saya akan menonaktifnya. Untuk status anggota, anggota baru itu akan dapat melakukan transaksi peminjaman koleksi jika status anggotanya itu telah diaktifkan. Untuk mengaktifkan keanggotaan, maka pilih ini lalu klik aktif. Untuk lokasi pinjam ini, jika perpustakaannya memiliki cabang di beberapa tempat, maka memungkinkan untuk mengatur agar seorang anggota itu bisa atau tidak meminjam koleksi di perpustakaan di cabang tersebut. Karena saya perpustakaan khusus, maka untuk koleksi yang dapat dipinjam ini memungkinkan untuk pengelola perpustakaan untuk membolehkan atau mencegah anggotanya dalam meminjam koleksi dengan kategori tertentu. Setelah mengisi semuanya, kita klik simpan. Jika ingin menambahkan foto anggota, maka klik foto anggota di sini, lalu klik icon folder di sini. Lalu kita setelah muncul klik unggah. Lalu penomboran foto anggota ini akan tampil seperti ini. Untuk menyesuaikan ukuran foto, misalnya, maka kita klik sesuaikan foto, lalu kita mulai menyesuaikan. Setelah itu kita klik potong. Setelah selesai, kita bisa klik simpan di sini atau mungkin di atas ini. Jika ingin mencetak kartu anggota, maka klik menu kartu anggota di sini. Apabila terjadi error, maka kita bisa klik selesai. Lalu kita klik anggota yang ingin, lalu kita klik anggota yang ingin kartu anggotanya dicetak. Ini lalu kita pilih cetak kartu anggota. Setelah itu pilih yang standar 4 kartu anggota dan proses. Jika sudah terdownload, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin memperpanjang masa berlaku keanggotaan, maka kita bisa masuk daftar perpanjangan di menu keanggotaan ini. Lalu klik tambah. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor anggota. Lalu setelah selesai kita klik cari. Lalu nanti akan muncul form yang berisi nama, tempat lahir, jenis anggota, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan klik simpan. Nah, anggota yang telah melakukan perpanjangan akan terlihat di daftar perpanjangan. Selanjutnya di sini kami akan melakukan tutorial untuk melakukan entry peminjaman, pengembalian, dan juga apabila ada keterlambatan. Pertama-tama kita akan masuk ke back office-nya Indifly dulu. Oke, setelah sudah masuk, kita ke bagian menu sirkulasi. Ini ada entry peminjaman, kemudian perpanjangan, pengembalian, dan ada stock opening di sini. Nah, yang pertama kita akan melakukan entry peminjaman terlebih dahulu. Kalian bisa klik entry peminjaman, kemudian masukkan nomor anggota salah satu dari anggota kalian. Misalnya di sini saya ambil dari, saya cek dulu di daftar anggota. Saya ambil nomor anggotanya dari Miki Kazim. Kalian copy aja, kemudian balik lagi ke ini, ke entry peminjaman, masukkan nomor anggota dari anggota. Nah, kalau sudah muncul seperti ini,
kita langsung masukkan nomor barcode saja, barcode koleksi yang akan dipinjam. Di sini, karena saya tidak hafal nomor barcode-nya, saya akan cek dulu di bagian menu katalog untuk daftar katalog. Nah, di sini kita ada 3 koleksi untuk perpustakaan ini. Di sini saya ingin meminjam misalnya buku intelijen ini. Nah, kita cari dulu nomor barcode-nya. Oke, kita ke menu detail. Kemudian scroll aja, di sini ada nomor barcode. Kenapa ada 2 di sini? Karena kita bisa baca di tempat dan juga dapat pinjam. Sebelumnya kita pakai nomor barcode ini kan, tapi karena aksesnya cuma baca di tempat dan ketersediaannya dalam pengadaan, itu berarti bukunya nggak bisa dipinjam. Maka dari itu kita tambah lagi exemplarnya. Kalian tambah nomor barcode, kemudian aksesnya harus dapat dipinjam, lokasi ruang terserah mau ruang baca umum, lebih utama atau referensi khusus tergantung koleksi kalian. Kemudian ketersediaannya jangan lupa pilih tersedia. Nah, kalau sudah begini, kita copy dulu ini nomor barcode-nya. Kita balik lagi ke sirkulasi. Mungkin ini akan ngulang. Tidak apa-apa, kita cari anggota, langsung masukkan nomor barcode. Nah, setelah kalian memasukkan nomor barcode, di sini kalian akan ditunjukkan keranjang peminjamannya. Ada nomor barcode, judul, penerbit, tanggal pinjam, dan juga jatuh temponya. Tanggal pinjamnya itu hari ini, tanggal 22 Desember, kemudian jatuh temponya itu tanggal 9 Januari. Ini kita langsung klik simpan aja. Nah, bagi kalian yang membutuhkan cetak slip peminjaman, terus truk peminjaman, kalian bisa klik aja menu ini, tombol hijau dan biru ini. Tapi jika enggak, kalian bisa langsung klik selesai aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat di daftar koleksi yang dipinjam, maksudnya daftar peminjaman. Di sini akan tertera identitas dari peminjamnya, nomor transaksinya berapa, nomor anggota, kemudian nama anggotanya yang meminjam koleksi ini. Ini sudah ada. Kemudian selanjutnya, untuk melakukan perpanjangan, kita klik entry perpanjangan. Masukkan nomor barcode. Ya, jangan lupa isi tanggal transaksi ya. Nah, anggota tadi itu mau memperpanjang karena dia belum selesai baca. Nah, udah tanggal 9 Januari nih. Dia perpanjangnya tanggal 8 misalnya. Klik OK. Kemudian di sini sudah tertera ya, tanggal perpanjangannya tanggal 8 Januari, jatuh temponya tanggal 17 Januari. Ini perpanjangan yang pertama. Oke, kalau gitu udah langsung klik simpan aja. Kemudian bagi yang membutuhkan, sekali lagi bisa cetak slip perpanjangan. Tapi jika nggak perlu, langsung klik selesai aja. Nah, setelah itu kalian bisa langsung lihat di daftar perpanjangan. Di sini ada sudah tertera ya. Nih, jatuh temponya udah 17 Januari. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke entry pengembalian. Klik, masukkan nomor barcode sama seperti yang sebelumnya. Tanggal pinjamnya ini, jatuh tempo, tanggal kembalinya. Langsung saja diklik simpan. Kemudian selesai. Nah, nanti di sini sudah langsung masuk ke daftar pengembalian. Ini hari terlambat. Nah, itu dia tutorial dari entry peminjaman, perpanjangan, dan juga pengembalian. Di sini saya ingin memberikan tutorial untuk membuat survei. Jadi pertama-tama kita masuk ke Indonesia-nya.
terus klik data survei. Nah, nanti tampilannya akan keluar seperti ini. Kita klik tambahkan. Terus kolom-kolom di sini bisa diisi seperti nama, tanggal mulainya, terus tanggal selesainya. Jangan lupa untuk kolom ini bisa diklik. Terus nomor urutnya 1. Respondennya itu bisa dipilih mau anggota saja atau semua pengunjung perpustakaan. Saya akan pilih anggota. Terus untuk hasil surveinya juga bisa dipilih mau bisa dilihat oleh siapa saja atau hanya back office saja. Nah, ini redaksi awal, akhir, bisa diisi terserah. Ya, selanjutnya kalau semua sudah diisi, bisa klik simpan. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Terus untuk membuat daftar pertanyaannya bisa mengklik yang warna hijau ini yang bertuliskan daftar pertanyaan. Nah, terus bisa klik tambahkan. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan, yang akan diisi untuk survei yang kita buat. Kalau saya di sini bisa ada pilihan mau wajib diisi atau jawabannya bisa lebih dari 1. Kalau saya wajib diisi. Terus jenis pertanyaannya mau pilihan ganda atau esai. Saya pilih pilihan ganda. Orientasinya vertikal, nomor urutnya 1. Setelah semua kolom diisi, kita klik simpan. Nah, selanjutnya dia akan keluar seperti ini. Nah, karena ini pilihan ganda, selanjutnya kita pilih icon ini, pilihan, untuk membuat pilihan untuk respondennya. Pilih klik tambah ya. Nah, kita bisa masukkan pilihan-pilihannya. Nah, kalau sudah bisa diklik simpan. Nah, ini keluar ya. Sangat puas. Saya akan bikin 3 pilihan. Selanjutnya klik simpan. Nah, kalau mau ditambah lagi bisa klik tambahkan. Kita simpan. Nah, setelah selesai membuat pilihan untuk respondennya, kita klik kembali. Nah, sudah keluar ya. Jadinya 3 yang tadinya kosong. Setelah selesai membuat pertanyaan surveinya, kita bisa klik kembali. Nah, untuk melihat hasil dari survei yang kita buat, kita bisa mengklik icon yang warna jingga ini yang bertulisan hasil. Ya, nanti ini akan menampilkan hasil dari survei yang kita buat yang telah diisi oleh responden. Sekian dari saya, terima kasih.